Selamat malam saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena setiap kita pada malam hari ini dapat memberikan waktunya untuk kita boleh bersama-sama berdoa syafaat. Saudara, di mana ada banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan, maka di situ ada pula kekuatan dan sukacita yang boleh dirasakan. Bukankah salah satu bentuk kita bekerja bagi Tuhan, yaitu adalah memberi diri kita untuk berdoa syafaat. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak setiap kita, mari kita memberikan kesungguhan hati kita untuk kita boleh berdoa bagi gereja, berdoa bagi keadaan dunia saat ini, dan mari kita berfokus hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak kita, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Mungkin di antara kami baru pulang bekerja. Bahkan mungkin di antara kami ada banyak pikiran yang mengintari pikiran kami saat ini dan sulit kami untuk merasa tenang ya Tuhan. Bahkan mungkin di antara kami yang saat ini sedang sakit. Tetapi kami mau Tuhan, apapun kondisi yang kami sedang alami pada malam hari ini, tolong kami untuk kami dapat berfokus hanya kepada Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan doa ini Tuhan. Kami mau berbagian di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, membawa setiap kerinduan dan harapan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni dosa kami, dan layakan kami untuk kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Layakan kami untuk kami mengadu. Layakan kami untuk kami memohon kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, dan terimalah kedatangan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak pandemi COVID-19 masuk di dalam Indonesia ini, kita tahu bahwa ada banyak sekali dampak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam hal kesehatan, di dalam ekonomi keluarga kita, bahkan juga usaha pekerjaan, bahkan juga di dalam hal pendidikan anak-anak kita, bahkan juga termasuk di dalam kerohanian anak-anak Tuhan. Kerohanian anak-anak Tuhan saat ini menjadi lesu. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kita saat ini. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan saja, kita mampu bersandar kepadanya dan katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, sungguh benar bahwa Tuhan Allah kita adalah penolong bagi kita semua. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak kita untuk pertama-tama mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena kasih dan anugerahnya yang telah memilih kita, yang telah menebus kita dari dosa, sehingga hari ini kita dapat dimiliki oleh Tuhan yang hidup itu. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sebagai tempat untuk mengadu, bersandar, dan penolong bagi kita. Dan kita bersyukur untuk itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Tidak ada kata selain kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah memilih kami. Engkau telah memanggil kami untuk kami dapat mengenal Engkau. Saat ini kami telah menerima tebusan dosa itu. Kami telah menerima anugerah yang besar daripada Engkau Tuhan. Sehingga hari ini kami tinggal di dalam Engkau Tuhan yang hidup itu. Kami bersyukur di dalam kehidupan kami, di mana kehidupan yang tidak tentu ini ya Tuhan. Tapi kami punya Tuhan, yang di mana Engkau adalah Tuhan sebagai penolong kami. Engkau siap mendengar doa kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan yang memimpin kehidupan kami, membimbing kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah setiap kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengingat Engkau di dalam kehidupan kami. Ketika kami menemui hal-hal yang tidak menyenangkan hati kami ya Tuhan. Tolong kami untuk kami bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara, yang kedua, saya juga mengajak setiap kita untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Saudara, mari kita berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia yang saat ini masih terus memikirkan, masih terus mengusahakan dan menangani kasus pandemi COVID-19. Kita doakan agar kiranya diberikan hikmat dan bijaksana untuk mengatasi pandemi COVID yang akhir-akhir ini semakin meningkat drastis. Kita juga berdoa agar kepala daerah maupun masyarakat dapat bekerja sama, mematuhi setiap kebijakan dari peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pelaksanaan PPKM darurat dan juga kepatuhan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Saudara, mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa akan hal ini. Bapa, kami juga datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Kami teringat akan bangsa kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah bangsa kami ya Tuhan,
yang saat ini masih terus mengupayakan, memikirkan bagaimana caranya untuk menangani pandemi COVID yang akhir-akhir ini semakin melonjak drastis ya Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong, memberikan hikmat-Mu kepada setiap pemerintah dan jajarannya ya Tuhan, agar setiap mereka boleh tahu apa yang harus mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau juga boleh memberikan kerjasama yang baik untuk kepala daerah dan juga masyarakat Indonesia, untuk dapat menegakkan peraturan, kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan, yang telah diberikan oleh pemerintah bangsa kami ya Tuhan, agar setiap kami yang bekerja sama, kami boleh bersama-sama menghentikan penyebaran pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ya Tuhan, dan juga untuk protokol kesehatan yang menjadi suatu upaya untuk pemberhentian penyebaran pandemi COVID ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami warga Indonesia, kami boleh dapat melaksanakan, mematuhi protokol ini dengan baik, melakukan kebijakan ini dengan baik ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Yang ketiga, mari kita juga bersama-sama untuk tenaga kesehatan dan juga rumah sakit yang kewalahan menghadapi peningkatan jumlah kasus COVID-19. Saudara, kita tahu bahwa akhir-akhir ini di mana pandemi COVID yang semakin meningkat, itu juga mempengaruhi tenaga kesehatan. Banyak di antara mereka juga terpapar COVID ini ya saudara. Bahkan juga rumah sakit juga kewalahan. Banyak rumah sakit yang kehabisan tempat. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan hal ini, supaya kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan semangat untuk para dokter dan juga maupun perawat yang melayani pasien COVID. Kita juga doakan agar setiap mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit mereka karena tertular COVID-19 ini, Tuhan kasih kesehatan, dan juga setiap mereka dalam masa pemulihan, Tuhan juga boleh pimpin. Bahkan juga banyak di antara mereka juga yang sedang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga yang terkena COVID-19 ini. Kemudian kita juga doakan untuk ketersediaan vaksin di setiap kota, daerah, dan juga kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Saudara, mari kita bersama-sama mendoakan hal ini. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami juga membawa untuk setiap tenaga medis ya Tuhan, tenaga kesehatan, di mana di antara mereka juga mereka kewalahan ya Tuhan untuk menangani pasien COVID yang semakin banyak Tuhan. Bahkan juga rumah sakit juga kewalahan menangani ini, banyak di antara mereka kekurangan tempat karena begitu banyak orang yang tertular ya Tuhan. Tapi kami mohon kepada Engkau agar kiranya Tuhan yang kasih semangat kepada mereka, Tuhan kasih kesehatan kepada mereka, Tuhan kasih imun tubuh yang baik bagi setiap mereka ya Tuhan, di mana mereka mau bekerja keras, mereka mau melayani pasien COVID yang terkena ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang saat ini sedang berjuang melawan sakit mereka oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan mungkin di antara mereka juga sedang di dalam masa pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan setiap mereka. Tuhan kasih kekuatan kepada mereka di tengah-tengah kecemasan, ketakutan yang menghadang setiap hati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kiranya Engkau pun juga boleh menolong setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang di luar sana yang mengalami duka cita oleh karena anggota keluarga mereka meninggalkan mereka untuk selama-lamanya ya Tuhan, oleh karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan boleh menghiburkan setiap mereka. Tentu kondisi saat ini bukanlah suatu kondisi yang mudah, karena mereka harus kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Bahkan di samping itu mereka juga tidak bisa mendampingi, menemani di akhir-akhir orang yang mereka kasihi ini ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan Engkau yang boleh menghiburkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kebutuhan vaksin di Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh mencukupkan, Tuhan yang boleh menyediakan. Dan kami rindu Tuhan setiap warga masyarakat Indonesia, setiap mereka boleh punya kesadaran untuk boleh mengikuti
anjuran pemerintah ini untuk dapat ikut beserta untuk vaksinasi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap mereka, agar kiranya dengan sarana ini boleh menolong setiap bangsa Indonesia ini ya Tuhan, warga yang ada untuk dapat tidak tertular atau memiliki daya tubuh yang bagus untuk menghadapi COVID-19 yang semakin marak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk sekali lagi menyanyikan pujian Kami Perlu Kau Tuhan bagian ref saja. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk pembangunan gereja cabang GKPJ di Kuala Tungkal, kiranya dapat berjalan dengan baik. Doakan juga untuk pengurus maupun jemaat cabang Kuala Tungkal dapat bersehati mendukung pembangunan gereja ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang di hadapan Engkau menyerahkan untuk proses pembangunan gereja cabang di Kuala Tungkal. Kami bersyukur Engkau telah menjawab pergumulan dan juga doa di mana kami rindu untuk membangun rumah Tuhan. Tapi kami juga masih terus menggumuli di dalam Engkau ya Tuhan, agar kiranya Engkau boleh memimpin, agar kiranya Engkau beserta di dalam proses pembangunan ini ya Tuhan. Dalam setiap kebutuhan, kiranya Tuhan yang menyediakan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pengurus dan juga jemaat di cabang Kuala Tungkal, agar kiranya Engkau boleh memberikan kesatuan hati bagi setiap mereka, untuk mereka boleh sama-sama membawa proses pembangunan ini di dalam Tuhan, dan juga mereka juga dapat saling bekerja sama untuk mendukung proses pembangunan ini ya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, rumah Tuhan yang pada nantinya bisa berdiri ini, itu menjadi alat Tuhan untuk dapat menjadi rumah Tuhan yang kudus, dan juga menjadi sarana untuk dapat memperlengkapi, mendidik setiap jemaat Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan proses pembangunan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara, kita juga berdoa bagi jemaat gereja kita GKPJ. Banyak di antara mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Oleh sebab itu saya juga mengajak setiap kita untuk mari bersama-sama kita mendoakan mereka, agar melalui doa kita mereka pun juga boleh mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Pertama-tama bagi yang wanita, kita berdoa untuk Ibu Li Tio Chun atau Yeni atau Mama Penginjil Lindawati yang sedang mengalami lemah tubuh. Kemudian juga kita berdoa untuk Ibu Eng Sakyun, Mama dari Ibu Karisma yang sedang sakit saraf leher dan stroke ringan. Kemudian juga kita doakan untuk Ibu Yuli yang sakit paru-paru dalam masa pemulihan. Dan yang keempat, kita doakan untuk Ibu Chen Rui Tuan yang sakit tulang dalam masa pemulihan. Dan yang bagi yang pria, silakan berdoa untuk ketiga rekan, yaitu Ibu Ong Chun Yen, anak dari Ibu Li Ing Ming yang ada benjolan di rahim. Kemudian juga kita terus mendoakan untuk penginjil Fernando yang sedang menjalani proses cuci darah. Dan yang ketiga, doakan untuk Bapak Abu atau Bapak Henry yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Mari sama-sama kita mendoakan pokok doa ini sesuai dengan yang saya sudah bagikan. Bagi yang wanita silakan mendoakan bagi yang sudah saya listkan, dan yang begitu juga dengan yang pria. Dan juga mungkin di antara kita tahu ada jemaat yang saya tidak sebutkan pada malam hari ini. Silahkan rekan-rekan juga dapat menyebutkan nama-nama yang saudara tahu di dalam doa saudara. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan
untuk setiap rekan-rekan kami yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Leo Teo Chun, kami berdoa untuk Ibu Eng Sak Kyun, kami berdoa untuk Ibu Yuli dan juga Ibu Chen Rui Tuan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kekasih kami ini, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, penghiburan di tengah-tengah sakit yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Bahkan untuk keluarga yang mendampingi mereka, mari Tuhan kiranya juga boleh memberikan kesabaran untuk mereka dapat merawat anggota keluarga mereka yang saat ini juga sedang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terakhir mari kita bersama-sama untuk berdoa untuk Sekolah Kristen Bina Kasih atau SKBK, yakni kesiapan para guru, murid, dan setiap orang tua di setiap jenjang dalam memasuki tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Kita doakan agar melalui sistem belajar mengajar yang dilakukan setiap naradidik dapat belajar dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang di hadapan Engkau. Kami menyerahkan untuk Sekolah Kristen Bina Kasih. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong untuk kesiapan para guru untuk dapat mengajar anak-anak murid mereka di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Di dalam ajaran yang baru ini, kiranya Tuhan kasih semangat yang baru untuk setiap para guru, untuk setiap naradidik, dan juga untuk setiap orang tua yang terlibat di dalam pembelajaran anak-anak mereka. Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin agar proses mengajar, belajar di dalam Sekolah Kristen Bina Kasih ini dapat berlangsung dengan baik, dan juga Tuhan mampukan agar setiap anak-anak yang dapat mengikutinya, setiap mereka mampu belajar dengan baik dan mereka dapat mengerti setiap pembelajaran demi pembelajaran yang diberikan oleh setiap guru mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong Sekolah Kristen Bina Kasih ini, bahkan untuk masa depan sekolah ini kami pun juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang boleh memimpin, agar kiranya Tuhan juga boleh menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah pokok-pokok doa yang kami naikkan di hadapan Engkau. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa seru kami ini, dan biarlah Engkau juga boleh menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang saat ini pun juga memberi diri untuk bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat ini, kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap kami. Bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dan juga memiliki sebuah kerinduan, biarlah Tuhan yang boleh mendengar, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka, dan kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa kasih Allah sungguh amat besar di dalam kehidupan kita? Kasih Allah tidak dapat dilukiskan karena begitu besarnya kasih Allah itu bagi kita. Bahkan di dalam masa-masa sulit sekalipun, bukankah saya dan juga saudara tetap mengalami kasih Tuhan? Saudara, ada banyak berkat yang Tuhan beri bagi kita. Salah satu bukti bahwa Ia mengasihi kita, yaitu Ia telah memberikan nyawanya bagi kita, mengampuni saya dan juga saudara. Dan hari ini kita menjadi milik kesayangannya. Saudara, ini adalah salah satu bukti berkat daripada Tuhan bahwa Ia mengasihi kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan pujian ini. PPK nomor 21, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang,
namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Saudara, sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan pun juga tidak terbatas. Orang yang bercacat, orang yang begitu banyak dosa, Tuhan ampuni, Tuhan kasihi. Sungguh besar kasih-Nya, besar dan tak terduga. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Saudara Samuel. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, ketika kami mengingat kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami, ketika kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, sungguh hati kami tak berhentinya bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau meneduhkan setiap hati dan pikiran kami. Kiranya hati kami boleh terfokus hanya kepada-Mu Tuhan, dan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, bahkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya hati-Mu disenangkan dan nama-Mu boleh dimuliakan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati boleh diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, pimpin juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk boleh mengkomunikasikan Injil Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang bertemakan karena berkat Allah. Nah, di sepanjang bulan Juli ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya mengajak setiap daripada kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur yang ke-65.
Kita akan membacakan dari Mazmur yang ke-65. Saya akan membacakan bagi setiap dari kita sekalian. Bapak Ibu Saudara boleh melihat di Alkitab masing-masing. Mazmur yang ke-65. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Berbahagialah setiap daripada kita yang tidak hanya membaca dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dengan pertolongan Allah kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen berbicara tentang berkat, biasanya hal ini membuat kita terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sangat antusias ketika berbicara tentang berkat. Mereka sangat senang ketika berbicara tentang berkat. Menurut mereka, kekristenan itu memang berbicara tentang berkat. Kekristenan, percaya Tuhan Yesus, itu ngomong soal berkat. Nah, mereka biasa berkata seperti ini. Kekristenan itu memang berbicara tentang berkat. Saya yakin bahwa usaha saya, semua yang saya lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Ketika saya percaya kepadanya, ketika saya rajin, setia beribadah kepada Tuhan, segala usaha saya akan diberkati. Bukan saja usaha saya akan diberkati, tetapi saya juga akan diberikan mujizat-mujizat yang lain. Ketika saya sakit, saya akan disembuhkan jika saya berdoa dan terus memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah kelompok pertama. Kelompok yang sangat antusias ketika berbicara tentang berkat. Dan ada pula kelompok yang kedua, yang saya duga mungkin kelompok ini lebih dekat dengan kita, begitu ya. Nah, kelompok kedua ini adalah kelompok yang sangat anti ketika berbicara tentang berkat Tuhan. Mereka berusaha sebisa mungkin tidak berbicara tentang berkat. Kekristenan itu janganlah ngomongin berkat. Kita orang Kristen gak boleh ngomongin berkat. Menurut mereka, ikut Tuhan itu berbicara soal sangkal diri, soal pikul salib. Yang penting setia sama Tuhan. Jangan ngomongin berkat. Ketika kita ngomongin berkat dan kita fokus sama berkat, justru berkat itu akan membuat kita tidak fokus sama Tuhan. Kita lebih mencintai berkat daripada mencintai Tuhan. Maka mereka berkata yang penting jadi orang Kristen setia ikut Tuhan. Gak usah ngomongin berkat. Inilah kelompok kedua. Kelompok yang sangat anti ketika berbicara tentang berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, umumnya kedua kelompok ini seringkali berbeda pendapat, dan bukan hanya berbeda pendapat, tetapi seringkali juga bertentangan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu setiap kita ada di posisi dan kelompok yang mana. Tapi saya percaya kita sebagai orang Kristen, kita perlu merenungkan sungguh-sungguh di mana posisi kita. Bagaimana seharusnya sikap kita memandang berkat Tuhan. Apakah kita hanya seperti orang pertama? Orang pertama yang begitu senang dan begitu antusias ketika berbicara tentang berkat Tuhan. Kekristenan itu memang berbicara tentang berkat, berkat dan berkat. Namun seringkali kelompok orang pertama ini
lupa akan Tuhan sang pemberi berkat. Lebih fokus kepada berkat dan lupa akan Tuhan yang telah memberikannya. Ataukah kita hanya akan jadi seperti orang kedua di kelompok kedua? Orang di kelompok kedua yang sangat anti berbicara tentang berkat. Kita nggak usahlah ngomongin berkat, sama sekali nggak usah ngomongin berkat. Yang penting setia ikut Tuhan, sangkal diri, dan pikul salib. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita adalah hidup yang dipenuhi oleh berkat Tuhan. Kita setiap hari menerima kebaikan Tuhan dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal ini juga dapat kita lihat di dalam apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam bagian yang tadi kita baca. Pemazmur memuji Tuhan, pemazmur mengagungkan Tuhan. Setiap kali pemazmur mengingat berkat Tuhan di dalam hidupnya. Tapi saya juga percaya bahwa apa yang disampaikan pemazmur di dalam bagian yang tadi kita baca tidak sama seperti orang di kelompok pertama. Orang di kelompok pertama yang justru jadi lebih fokus sama berkatnya dan melupakan Tuhan. Saya percaya pemazmur tidak seperti demikian. Maka hari ini mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh pemazmur. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen menyikapi berkat dari Tuhan. Bagaimana kita tetap dapat bersyukur secara benar ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan berkat-berkat seperti apa yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam mazmur yang tadi kita baca. Pemazmur memuji Allah, pemazmur mengagungkan Allah atas kebaikan-kebaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak diketahui secara pasti pada kesempatan dan momen apa mazmur ini disampaikan. Ada yang mengatakan bahwa mazmur ini biasa dikumandangkan pada perayaan untuk menanti tahun yang baru, untuk memohon berkat dari Tuhan. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa mazmur ini disampaikan pada perayaan persembahan buah sulung, pada momen Paskah. Atau mungkin juga kemungkinan yang lain, mazmur ini disampaikan ketika lewat sebuah masa kelaparan di suatu negara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak diketahui secara pasti kapan mazmur ini disampaikan, dinyanyikan. Para penafsir tidak sepakat, tidak satu suara di dalam menentukan bagian ini. Tapi saya percaya justru karena itulah mazmur ini sangat relevan di dalam kehidupan kita. Apapun acara atau perayaan yang menjadi tempat dikumandangkannya mazmur ini, yang pasti bagian ini menyerukan tentang Allah sebagai penebus, pencipta, dan pemelihara setiap manusia. Sehingga sekali lagi mazmur ini jelas sangat relevan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat pemazmur mengawali pujiannya dengan mengatakan kepada Allah yang berada di Sion, kepada Allah yang berada di Sion. Sion sendiri paling sering diasosiasikan dengan tempat di Yerusalem di mana bait Allah berada. Ini artinya, ini menunjukkan tempat itu adalah tempat di mana Allah berulang kali menyatakan diri dan berdiam bersama dengan umatnya. Tempat Allah berulang kali hadir bersama dengan umatnya. Tempat ini juga adalah tempat di mana orang Israel ketika mereka melihat Yerusalem, ketika mereka melihat bait Allah, mereka dapat mengucap syukur. Mereka akan ingat akan kebaikan Allah. Mereka akan ingat akan Allah yang telah menebus mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, menyertai mereka selama 40 tahun di padang gurun, dan bahkan memberi mereka tanah yang telah dijanjikan itu. Mereka akan ingat akan Allah yang telah begitu baik kepada mereka. Dan karenanya mereka akan terus bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika pemazmur menyampaikan pujiannya dengan mengatakan, kepadamulah datang semua yang hidup. Kepadamulah datang semua yang hidup. Ini artinya ketika pemazmur menyampaikan hal ini, pemazmur sadar bahwa Allah yang mereka percaya, Allah orang Israel, adalah Allah seluruh ciptaan. Bukan hanya seluruh manusia, tetapi seluruh ciptaan. Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Dan kita lihat pemazmur juga menyampaikan pujian syukur kepada Allah karena pelanggaran-pelanggarannya yang dihapuskan oleh Allah. Dan orang-orang yang diampuni pelanggarannya ini juga adalah orang yang dipilih untuk diam di pelataran Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, pemazmur dalam hal ini sangat baik dalam menyampaikan pujiannya kepada Allah. Pemazmur sadar dan pemazmur tahu dalam hal apa pertama dia harus mengucap syukur kepada Allah. Dari sekian banyak berkat dan kebaikan Tuhan yang dia terima di dalam hidupnya, dia sadar bagian mana yang dia harus syukuri pertama-tama di hadapan Allah. Pemazmur pertama-tama bersyukur untuk pengampunan Allah atas dosa-dosanya. Dia bersyukur atas pemilihan Allah bagi dia
untuk dapat diam di rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi berkat paling penting, berkat paling utama yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Sama seperti pemazmur, sama seperti orang Israel dan seluruh orang, semua manusia. Kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam diri kita ada natur dosa yang kecenderungannya adalah melawan Tuhan. Bahkan Roma 1 ayat 18 mengatakan bahwa manusia secara sadar menindas kebenaran. Bapak Ibu Saudara, inilah natur kita sebagai manusia berdosa. Manusia yang terus-menerus melawan dan menentang Allah. Namun Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tidak membiarkan kita dan bukan hanya menghukum kita di dalam dosa-dosa kita. Sebaliknya Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk menebus kita, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita juga patut bersyukur ketika kita ingat bahwa kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak orang di dunia ini. Kita dipilih untuk kita bisa berada di pelataran Tuhan. Ketika saya merefleksikan di dalam kehidupan saya merefleksi, tidak ada kehebatan di dalam diri saya yang mampu membuat Tuhan berkenan atas saya. Tidak ada satu hal pun di dalam diri saya yang mampu membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satu hal pun di dalam diri kita yang mampu menutupi dosa-dosa kita, yang membuat Tuhan yang kudus itu berkenan atas kita. Maka hari ini kalau Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah menebus kita, mari kita bersyukur atas berkatnya ini. Tuhan menebus kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena ada kualifikasi di dalam diri kita yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerahnya yang besar dan melimpah di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi dasar pujian pemazmur kepada Allah. Berkat pertama dan terutama yang disampaikan oleh pemazmur, dia sadar bahwa dosa-dosanya telah diampuni dan dia dipilih Allah. Bukan karena kehebatannya, bukan karena siapa dirinya, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, berikutnya kita melihat pemazmur juga menyampaikan pujian kepada Allah, Allah yang berkuasa atas alam semesta dan seluruh ciptaannya. Pemazmur mengatakan dalam ayat 6 hingga ke-9, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, dan bahkan orang-orang yang diam di ujung bumi akan takut melihat tanda-tanda mujizatmu. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini pemazmur sadar bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan seluruh semesta. Bukan hanya Allah yang menciptakan seluruh semesta, tetapi Allah juga adalah Allah yang menopang seluruh ciptaan. Ketika melihat ciptaan-ciptaan, melihat alam sekitar, pemazmur sadar bahwa hal ini tidak dapat dilepaskan dari Allah yang menciptakannya dan juga Allah yang menopangnya. Maka mungkin kita teringat dalam bagian mazmur yang lain, ketika pemazmur menyampaikan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, jika kita memandang pada seisi dunia, jika kita memandang pada langit dan ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang kita bisa lihat setiap harinya, adakah kita bersyukur dan kita menyadari bahwa hal itu adalah berkat Tuhan? Bahwa segala di alam semesta ini yang teratur dan sedemikian rupa, itu karena ada Tuhan yang menopang ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca satu buah buku teologi yang juga berkaitan dengan sains begitu ya. Dan di dalam buku ini disampaikan bahwa alam semesta yang kita tempati ini itu sangat indah. Tetapi juga bukan sangat indah saja, sangat detail dan penuh akan kerumitan di dalamnya. Bahkan dikatakan bahwa alam semesta yang kita tempati ini mempunyai kemungkinan dengan perbandingan 1:10, pangkat 10, pangkat 123. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu mengingat angka-angka yang cukup rumit seperti itu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah alam semesta kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri jika bukan karena ada Allah yang menopang ciptaannya. Maka hari ini ketika kita keluar di pagi hari, kita melihat alam yang indah. Di malam hari kita melihat bintang-bintang yang tertata dan begitu indah. Kita masih bisa menghirup oksigen dan nafas segar. Adakah kita bersyukur kepada Allah? Adakah kita sadar bahwa ini juga adalah berkat Allah yang menopang ciptaannya?
Kita mungkin seringkali terlalu fokus mencari berkat-berkat yang kelihatannya spektakuler di dalam hidup kita. Mencari mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi kita lupa keteraturan alam semesta. Segala isinya yang tertata sedemikian rupa, yang indah. Semuanya juga adalah karena berkat Tuhan. Karena ada Allah yang menopang ciptaannya. Dan terakhir barulah kita melihat bahwa pemazmur mensyukuri bagaimana Allah memberkati segala miliknya. Kita bisa lihat hal itu di dalam ayat ke-10 hingga ayat ke-14. Pemazmur menyampaikan bahwa Allah yang memberi kelimpahan, Allah yang membuat sangat kaya, Allah yang memahkotai tahun dengan kebaikan dari Tuhan, dan deskripsi-deskripsi lainnya. Pemazmur sangat yakin bahwa berkat-berkat yang dia dapat nikmati di dalam hidupnya, semua adalah karena Allah. Jika dia masih bisa hidup sampai dia mengumandangkan mazmur itu, semua karena Allah yang baik di dalam hidupnya. Dia sadar bahwa berkat-berkat yang dia dapat nikmati itu bukan karena dewa-dewa lain, dewa-dewa kesuburan yang ada di sekitarnya, tapi dia sadar semua itu karena Allah yang telah ia deskripsikan di dalam ayat 1-4. Allah yang telah menebus dia, Allah yang telah memilih dia. Dan dalam konteks pemazmur dan orang Israel waktu itu, kita melihat bahwa berkat-berkat inilah yang kita bisa sebut sebagai berkat materi, berkat material yang menopang kehidupan mereka. Alam yang subur, tanah yang berhasil, tanah yang melimpah, semuanya adalah berkat materi yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Saudara, hal yang menjadi penting yang perlu kita renungkan dan perlu kita lihat adalah pemazmur menempatkan berkat-berkat materi ini sebagai bagian terakhir di dalam pujiannya atas berkat yang Allah berikan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ini mengartikan bahwa pemazmur tidak fokus, tidak melihat kepada berkat materi itu sebagai apa yang terutama di dalam hidupnya, sebagai apa yang paling penting di dalam hidupnya. Pemazmur melihat bahwa berkat-berkat materi itu sebagai hal yang kesekian di dalam hidupnya. Pemazmur pertama-tama dan terutama, dia mengucap syukur atas berkat penebusan dan pengampunan dosa dari Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini bukan berarti saya bilang kita tidak perlu bersyukur atas kecukupan yang kita terima sampai saat ini. Tentu kita perlu terus-menerus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, kita melihat angka positif yang semakin meningkat, angka kematian yang juga semakin mengerikan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kecukupan kita, berkat materi itu bukan menjadi apa yang paling penting di dalam hidup kita. Berkat yang paling penting sudah kita terima di dalam pengampunan, di dalam penebusan Kristus bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak mudah. Seperti yang tadi saya katakan bahwa angka pertumbuhan pandemi ini semakin meningkat. Angka kematian yang juga semakin berbahaya. Bapak Ibu Saudara, hal ini mungkin membuat kita mengalami kekhawatiran dan kepanikan di dalam hidup kita. Dan saat ini juga mungkin kita bertanya di dalam hidup kita, di mana Tuhan? Di mana Tuhan yang baik itu? Di mana berkat-berkat Tuhan itu yang disampaikan ini? Mana? Bagaimana aku bisa bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya ketika situasi sekarang begitu sulit, begitu tidak menentu? Bahkan mungkin ada dari kita yang juga terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari pandemi ini. Mungkin kita jadi meragukan Tuhan dan mempertanyakan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau katakan, bahkan ketika kita tidak merasakan berkat material pun, ketika keadaan di sekeliling kita rasanya begitu sulit, tapi kita tetap dapat memuji Allah. Karena berkat terbesar yang bisa kita terima telah Ia berikan melalui penebusan Kristus di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, yang telah menyelesaikan masalah terbesar kita, dosa dan kematian, telah diselesaikan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara, satu waktu ada cerita mengenai seorang anak. Dia tinggal di Skotlandia. Seperti anak-anak pada umumnya, anak ini adalah seorang anak yang aktif bermain, aktif bergerak, ya. Dan satu waktu anak ini membawa sepeda keluar untuk bermain sepeda di jalanan. Bapak Ibu Saudara, malangnya mungkin dia begitu semangat dan antusias di dalam menggoes pedal sepedanya, dan itu membuat dia kehilangan keseimbangan. Dan karena dia kehilangan keseimbangan, akhirnya dia terjatuh dari sepedanya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja. Lebih malangnya lagi, ia bukan hanya terjatuh,
tapi ia terjatuh dalam keadaan terduduk, dan itu menyebabkan tulang ekornya dan tulang lehernya patah. Dan hal itu menyebabkannya mengalami kelumpuhan total. Bapak Ibu Saudara, dia sudah dibawa dari satu dokter ke dokter lainnya dan ke dokter lainnya lagi. Tetapi semua dokter sepakat bahwa dia tidak bisa ditolong. Dia tidak bisa disembuhkan. Dan dia harus terbaring, tidak berdaya sepanjang hidupnya dan bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, anak ini akhirnya harus terbaring di tempat tidurnya, menunggu bantuan orang lain di dalam merawat hidupnya sehari-hari. Namun singkat cerita, anak ini bertumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang pemuda. Namun dia masih terbaring dalam keadaan tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, satu waktu ada beberapa tamu yang mengunjungi pemuda ini, dan salah satunya adalah seorang wartawan. Wartawan yang mengunjungi pemuda ini adalah seorang wartawan Kristen, dan pemuda yang terbaring tidak berdaya ini juga adalah pemuda Kristen. Bapak Ibu Saudara, wartawan ini bertanya kepada pemuda yang terbaring tidak berdaya ini, pernah nggak kamu meragukan kasih Allah di dalam hidupmu, dalam keadaanmu yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara, pemuda ini tentunya masih bisa berbicara. Dia hanya tidak bisa menggerakkan tubuhnya, mengalami kelumpuhan total, tetapi dia masih dapat berbicara. Dan dia menjawab wartawan ini, oh tentu pernah. Saya sering meragukan Allah. Ketika saya dalam keadaan terbaring dan saya melihat keluar jendela, ada anak-anak yang begitu antusias, begitu bebas di dalam menggerakkan tubuhnya, bermain dengan begitu riang. Saat itu saya ragu akan kebaikan Allah. Saat itu saya ragu akan kasih Allah. Maka wartawan ini kemudian melanjutkan bertanya, kalau begitu biasa apa yang kamu lakukan setiap kali kamu ragu? Dan kemudian pemuda ini menjawab, oh mudah saja. Setiap kali iblis membuat saya ragu akan kebaikan Tuhan, saya tinggal membawa dia ke Bukit Kalvari. Dan di sana saya tinggal menunjukkan kepadanya bukti kasih Allah yang terbesar di dalam kehidupan saya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu adalah bukti kasih Allah yang terbesar di dalam kehidupan saya. Kasih di Bukit Kalvari itu adalah kasih yang cukup dan sempurna bagi saya. Bapak Ibu Saudara, saya pikir cerita dari pemuda ini adalah cerita dari pemuda yang tidak berdaya ini adalah sebuah cerita yang luar biasa. Dalam keadaannya seakan-akan tidak bisa merasakan berkat Tuhan, dalam keadaan yang seakan-akan hidupnya begitu sulit, ketika dia melihat orang lain yang bergerak bebas, dia tidak berdaya. Tapi dalam keadaan seperti ini pun, dia tetap dapat ingat akan kasih Allah bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, maka saya mengajak kita juga rindu mengucap syukur atas kebaikan dan berkat Allah di dalam hidup kita, atas pengampunan dosa, atas penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, jika Dia telah menyelesaikan masalah dan persoalan kita yang terbesar, dosa dan kematian, maka kita percaya Dia juga akan mencukupkan segala yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 32, Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Saudara, marilah malam ini saya mengajak kita terus-menerus bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita terus-menerus bersyukur atas berkat Allah di dalam hidup kita. Pertama-tama dan terutama atas berkat pengampunan, penebusan dosa yang telah Ia sediakan bagi kita. Dan tak lupa kita juga bersyukur ketika kita hari ini, kita masih bisa melihat alam yang indah, keteraturan dunia ini. Kita bersyukur karena ada Allah yang menopangnya. Dan jika kita masih hidup sampai hari ini, sebagaimana kita ada, kita sadar bahwa itu adalah karena Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penebusan dosa yang Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, ketika kami melihat diri kami, siapakah kami? Kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak menerima berkat Tuhan, manusia yang tidak layak menerima pengampunan Tuhan. Tapi ketika Engkau mau menebus kami, ketika Engkau memilih kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Engkau memampukan kami
untuk terus-menerus bersyukur ketika kami mengingat kebaikan Tuhan, ketika kami melihat alam semesta yang tertata begitu indah, ketika kami ada sampai hari ini. Kami percaya itu adalah kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk Injil Yesus Kristus yang boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa kita pada malam hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.